Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmila dengan NIM 04902901, Prodi Sistem Informasi, UPBJJ Jakarta Universitas Terbuka. Saya di sini akan melaksanakan tugas 3 dari mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak. Adapun soal yang telah diperintah yaitu buatlah proyek baru untuk menampilkan data API, nama-nama cryptocurrency yang ada di dunia yang diambil dari API online dengan alamat sebagai berikut. Buatlah tampilan aplikasi mobile dengan tampilan sebagai berikut, dengan menampilkan atribut, kolom, file, rank, name, simbol, dan price USD dengan tampilan layar sebagai berikut. Tampilkan dan jelaskan file yang Anda buat untuk menampilkan data di atas. Sertakan search kode dalam bentuk teks atau file. Baik, yang pertama, di sini saya akan membuat foldernya terlebih dahulu ya. Folder yang telah saya buat yaitu Crypto1. Nah, setelah dibuatkan folder, lalu ke Visual Studio Code, dan buka folder yang telah kita buat tadi. Caranya di File, lalu Open Folder, lalu pilih file yang kita buat tadi. Ini pada Crypto1 ya. Nah, di sini kita akan mengecek Node, lalu install, dan banyak lainnya ada di terminal. Kita buka New Terminal terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita akan cek di sini ya, cek terlebih dahulu versi Node yang dipakai. Caranya Node strip v. Nah, ini kita akan mengecek versi Node-nya. Nah, setelah itu kita install view-nya ya. Ini kan sudah terlihat ya, Node-nya versi 24.9.0. Lalu install view-nya terlebih dulu. Caranya npm install strip g, lalu Ionic CLI. Nah, ini maksudnya versi globalnya ya. Lalu enter. Nah, di sini membutuhkan waktu ya, beberapa menit, jadi ditunggu saja. Nah, kalau sudah tampil seperti ini, ada pertanyaan untuk membuat akun Ionic secara gratis, yes atau no. Saya pilih no ya. Nah, langkah selanjutnya kita masuk ke folder yang kita buat tadi, cd crypto app. Di sini sudah masuk ke foldernya ya. Lalu kita ke crypto ini. Nah, sudah beberapa, sudah semua ke insert. Lalu ke src, kemudian views, dan homepage. Nah, sini ya tampilan homepage-nya, defaultnya seperti ini. Jadi saya akan mengubah kode program ini. Untuk itu saya hapus terlebih dahulu. Dan saya ingin membuat kodenya terlebih dahulu.
Saya akan menjelaskan beberapa kode program ini ya. Jadi di sini menggunakan Ionic komponennya. Ada di Ion page, lalu Ion header, Ion toolbar, title, lalu ada konten dan lain sebagainya. Ada Ion button juga ya, itu menggunakan Ionic komponen. Nah, untuk tombol refresh-nya ini saya buat ya menggunakan klik fetch data. Jadi itu untuk memanggil fungsi JavaScript yang mengambil data API yang tadi yang telah diperintahkan. Seperti itu. Untuk div if ini itu menampilkan spinner ya. Jadi menampilkan spinner saat data sedang dimuat. Jadi seperti itu. Untuk yang sendiri itu menampilkan data cryptocurrency. Jadi setelah data selesai dimuat. Nah, lanjut untuk bagian ref ini itu membuat state reaktif untuk data coins dan data status loading. Nah, untuk fetch datanya dia itu mengambil data ya yang tadi mengambil data dari HTTPS API ini. Nah, yang tadi saya salin. Lalu untuk coins value-nya saya buat data slash. Jadi 0 lalu 7 itu hanya ambil 7 koin pertama sesuai soal tadi. Untuk yang loading value sama dengan false, jadi itu sembunyikan spinner. Seperti itu. Untuk format price-nya sendiri memformatkan angka harga ya menjadi 2 desimal agar tampil lebih rapi. Terus untuk yang on mount itu memanggil fetch data. Jadi otomatis satu halaman pertama itu di render. Nah, untuk yang style code ini kan ada beberapa CSS ya, tampilan CSS. Nah, ada kontainer max width-nya 480 pixel, lalu margin-nya auto. Jadi untuk kontainer ini membatasi lebar layar agar tampilannya itu center di HP atau di tengah ya. Untuk CryptoCard-nya tadi ada ya, untuk CryptoCard-nya sendiri dia itu kotak kuning untuk tiap koin dengan padding, radius, dan shadow. Nah, sesuai ini ya, yang saya minta pada CSS. Untuk yang top row-nya, tadi itu menyusun rank di kiri dan simbol di kanan. Jadi ini saya pakai yang top row. Lalu untuk ini name itu menampilkan nama koin di tengah. Lalu untuk price-nya di kanan bawah. Dan media query. Nah, media query itu menyesuaikan ukuran font ya. Menyesuaikan ukuran font dan padding untuk layar mobile yang kecil. Jadi seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, ini terminal. Di sini kita panggil filenya ya, yang tadi dibuat dengan cara ketik cd crypto app, lalu enter. Nah, ini sudah masuk ke filenya. Sekarang kita ketik Ionic serve untuk melihat di localhost. Ya, baik. Seperti ini tampilan Ionic App-nya. Dan tadi sudah diperintahkan juga pada tampilan aplikasi mobile ya. Sebelumnya saya sudah mendownload atau install Mobile Simulator for Edge. Nah, tinggal klik saja, lalu ada tampilan Mobile Simulator. Sesuai dengan contoh tugas seperti ini, sampai rank 7. Untuk tampilan mobile bisa diubah. Nah, seperti ini ya tampilannya. Di bagian ini Mobile Simulator, lalu kita bisa mengubahnya juga sesuai ponsel yang kita mau, misal di Galaxy dan semacamnya seperti ini. Jadi kita bisa sesuaikan masing-masing sesuai kebutuhan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada tugas 3 ini. Mohon koreksinya kepada tutor dan teman-teman sekalian.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.